Ada berita terbaru ini teman-teman, Wakil Gubernur Jawa Barat, wakilnya Kang Deddy Mulyadi, Kang Erwan Setiawan dilaporkan ke Polda Jawa Barat soal dugaan penipuan. Aduh, ada 3 orang yang dilaporkan teman-teman ya. Nanti saya akan bacakan beritanya ya, tapi saya nanti akan tampilkan dulu tanggapan dari pendukung-pendukung Kang Deddy Mulyadi yang merasa kaget dan nggak nyangka gitu loh ya. Saya juga merasa nggak nyangka, kaget ya. Belum lama ada kasus Bupati Bekasi yang terkena OTT KPK ya. Sekarang wakil Kang Deddy Mulyadi malah terkena kasus penipuan. Aduh ya, kenapa Jabar jadi banyak kasus begini ya, wakil wali kota Bandung juga. Ya, kita lihat dulu videonya bersama-sama, nanti saya akan bacakan ya satu berita teman-teman ya. Silahkan. Ngeri, edan ngeri. Terlapor penipuan dan penggelapan Rp 3 miliar, akui catut nama Wakil Gubernur Jawa Barat untuk kepentingan pribadi. Ringkas beritanya, Kiberdak Serly Ingga Setiawati mengakui telah mencatut nama Wakil Gubernur Jawa Barat Erwin Setiawan dan anaknya untuk melakukan penipuan investasi senilai 3 miliar kepada pengusaha asal Karawang. Erwin membantah Serly sebagai tenaga ahlinya dan menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah murni kepentingan pribadi terlapor tanpa keterlibatan pihak keluarga ataupun Pemprov. Saat ini kasusnya tersebut telah dilaporkan ke Polda Jabar dan Erwin menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Sakitu tipu Satpam Barudak. Aep, dahar jeung jengkol aep. Tah. Keur pirah eta teh Pak Haji Erwan Wagub Jawa Barat. Aduh, si bapak mah. Oh, dilaporkeun ka polisi jadol. Kunaon atuh Pak? Ayo we, saksi ieuna. Saha? Jengkol jadol. Nah, dahar wayah kieu jadol. Wakil Gubernur Jawa Barat dilaporkan ke polisi. Kaget, sarua wing oge kaget. Urang baca heula beritana. Seorang pengusaha digital marketing dan konsultan atau FNB asal Karawang, Jawa Barat, inisialna AS, melaporkan Wakil Gubernur Jawa Barat ke Direktorat Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Jawa Barat pada Senin 22 Desember 2025. Kuasa hukum AS atau korban ini ya, Alex Sapriwinando mengatakan selain Wakil Gubernur Jawa Barat, ada 2 orang lainnya yang turut dilaporkan, yaitu S alias Serly nih yang mengaku sebagai tenaga ahli Wakil Gubernur Jawa Barat, dan satu lagi anak dari Wakil Gubernur Jawa Barat yang diketahui namanya Dava Al-Ghafari. Ada panjang ya, Ame jelaskan kronologisnya. Menurut kronologis yang dijelaskan Alek, peristiwa dimulai sejak bulan Maret 2025 ketika Serly Ingga Setiawati atau telapor pertama yang menjabat sebagai tenaga ahli Wakil Gubernur Jawa Barat mengajak Andri, ya Andri itu korban, menghadiri acara syukuran di rumah dinas Wakil Gubernur. Pada kesempatan itu, Serly menawarkan skema investasi peminjaman dana talang untuk mendanai kegiatan dan kebutuhan rumah tangga Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan atau terlapor 2. Ya. Serly juga memperkenalkan Andri kepada Erwan yang kemudian mengiyakan dan memerintahkan Andri untuk mengurus skema pendanaan tersebut langsung dengan Serly. Selain itu, anak Wakil Gubernur bernama Dava Al-Ghifari, terlapor 3, juga terlibat dalam membangun kepercayaan kepada Andri dengan menyampaikan status dan pengaruhnya di lingkungan rumah dinas. Uang yang ditransfer Andri secara bertahap mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah digunakan untuk berbagai kebutuhan, antara lain mengadakan alat rumah tangga, kasur, mesin kopi, sofa, biaya liburan Erwan ke Labuan Bajo, serta biaya umroh Erwan dan keluarganya. Total dana yang ditransfer melalui Serly mencapai 3 miliar rupiah. Anjir. Mudah-mudahan semua ini tidak benar ya, karena terlapor penipuan dan penggelapan Rp 3 miliar ini katanya sudah mengakui hanya mencatut nama Wakil Gubernur Jawa Barat dan anaknya itu untuk kepentingan pribadi. Bahkan dia sudah menuliskan di selembar kertasnya. Kita bacakan. Saya mengakui dan saya telah melakukan kesalahan dengan menjual nama Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Erwan Setiawan beserta anak beliau bernama Dava Al-Ghifari kepada Bapak Andri Somantri selaku Direktur PT ADS. Maka hutang piutang ini tidak ada sangkutan dengan Bapak Erwan Setiawan beserta Dava. Dengan masalah ini saya pertanggungjawabkan secara pribadi terhadap Bapak Andri Somantri. Lain itu bener itu. Aing nerima berita kieu Wagub Jabar dan anaknya dilaporkan ke Polda diduga tipu warga Karawang 3 miliar. Lain kumaha cenah Somantri 30 diduga jadi korban penipuan dan penggelapan dengan kerugian mencapai miliaran rupiah oleh tenaga ahli Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Itu cenah geus asup cenah laporan teh peuting. Itu kumaha itu? Cik atuh yang naon?
subjek itu jangan naon duitna. Mun aing hek bayar atuh kumaha carana? Aduh aing ya. Gitu aing lain kunaon sieun kasienan ka babawa we bapak aing. Lain kunaon we aing mah. Aslina. Eta nu dipikah riwang mah ku aing. Oh, kaget orang kan nerima berita ieu aslina tah urang tah. Tuh tingali. Ya, saya akan membacakan sebuah berita nih teman-teman dari Harian Pelita ID ya. Andri Sumantri diduga ditipu tenaga ahli wakil gubernur Jabar, rugi capai 3 miliar. Wow. Andri Sumantri 30 diduga korban penipuan dan penggelapan dengan kerugian mencapai miliaran rupiah oleh tenaga ahli wakil gubernur Jawa Barat, Kang Erwan Setiawan. Kuasa hukum korban Alex Safri Winando menuturkan pihaknya telah melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut ke Polda Jawa Barat, teman-teman ya. Hari ini kita laporkan dugaan penipuan oleh pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Barat yang dialami oleh klien kami dalam kurun waktu beberapa bulan lalu dengan nilai kerugian mencapai 3 miliar rupiah, kata Alex, teman-teman. 3 miliar rupiah, ya angka yang lumayan besar sih teman-teman, tapi untuk seorang wakil gubernur masa sih masih menipu gitu loh. Apalagi adalah wakilnya Kang Deddy Mulyadi. Saya yakin lah Kang Deddy Mulyadi itu merasa sangat kecewa ya. Banyak orang-orang terdekatnya terkena kasus gitu ya. Kenapa tidak seperti Kang Deddy Mulyadi, tidak setransparansi gitu. Aduh, saya bacakan lanjut ya teman-teman. Mengenai kronologis dijelaskan Alex Andri diduga mengalami rangkaian tipu daya yang dimulai sejak bulan Maret 2025. Sudah dari Maret ini teman-teman ya. Berawal dari seorang tenaga ahli wakil gubernur Jawa Barat yang diketahui bernama Sherly Ingga Setiawati, yang saat ini menjadi terlapor satu ya, namanya Sherly yang dilaporkan orang terlapor satu. Terlapor satu mengajak klien kami sekitar bulan Maret 2025 untuk menghadiri acara syukuran di rumah dinas wakil gubernur Jawa Barat, dan saat itu terlapor menawarkan sebuah skema investasi peminjaman dana talang untuk mendanai sejumlah kegiatan dan kebutuhan rumah tangga wakil gubernur Jawa Barat. Sherly juga memperkenalkan Andri kepada wakil gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang juga sebagai terlapor 2, dan menyebut bahwa Andri sebagai mitra yang bersedia memberikan dana talang untuk membiayai sejumlah program pengadaan dan pendanaan kegiatan rumah tangga wakil gubernur. Aduh, klien kami diyakinkan oleh terlapor dengan mempertemukannya kepada wakil gubernur yang juga menjadi terlapor 2. Saat itu wakil gubernur juga mengiyakan dan memerintahkan klien kami untuk mengurus skema pendanaan kegiatan itu langsung dengan terlapor 1, ungkapnya. Jadi ini si Sherly ini mencoba untuk meyakinkan korban dengan membawa-bawa status atau jabatan Kang Erwan sebagai wakil gubernurnya. Wow, ini adalah tindakan yang melanggar hukum jelas ya, dan mengatasnamakan sebuah jabatan, menggunakan nama jabatan untuk menipu orang. Uang itu digunakan untuk pengadaan alat rumah tangga mulai dari kasur, mesin kopi, hingga sofa, bahkan juga sampai membiayai liburan wakil gubernur Jawa Barat ke Labuan Bajo. Waduh, uang yang digunakan untuk apa? Uang hasil penipuan itu digunakan untuk liburan ke Labuan Bajo serta biaya umroh wakil gubernur serta keluarganya. Masya Allah, kacau. Transfer dilakukan Andri secara bertahap sesuai permintaan Sherly, mulai dari puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Total uang yang sudah ditransfer melalui terlapor 1 mencapai 3 miliar pokok yang juga diduga dinikmati oleh wakil gubernur serta keluarganya. Dalam komunikasi klien kami dengan terlapor 1 dan anak wakil gubernur Jawa Barat sebagai terlapor 3 secara aktif membangun kepercayaan kepada klien kami dengan cara menyampaikan status, kedudukan, dan pengaruhnya di lingkungan rumah dinas wakil gubernur Jawa Barat. Ini parah teman-teman ya, menggunakan sebuah nama jabatan, menggunakan status sebagai pemerintahan untuk menipu orang. Aduh, kacau ini teman-teman. Ya, nanti kita lihat dulu bagaimana perkembangannya nih. Tapi yang jelas ini sudah terlapor ya, laporannya sudah masuk ke Polda Jawa Barat ya. Kita tunggu update-nya dan saya akan buat video lagi bagaimana update selanjutnya teman-teman. Mungkin itu saja. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.